Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih-solihah? Ketemu lagi sama Ustazah Fatimah lagi. Bosan ya? Gak apa-apa ya. Hari ini sebenarnya jadwalnya Ustadz Husen untuk mengisi karena Ustadz Husen ada kegiatan, maka Ustazah Fatimah yang ganti hari ini. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke. Gimana? Tapi semuanya sehat ya ini ya? Sehat ya? Kita mau belajar bahasa Indonesia. Apa ya Ustazah materinya? Coba ya, Ustazah punya sesuatu ini, kamu perhatikan. Kosong. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Qad ya'lam berbagai huda sampai lupa orang tua. Oh hati terasa durhaka, maksud hati bahagiakan orang tua. Afadaya di falak preman, Fushim sudah ini kepala. Sungguh kejam itu preman. Kadang hidup sungguh nestapa, namun asa tetap ada. Belanja di Ramayana 80%. Oke, bentar. Oke, harusnya sudah nggak ngadmit ya. Diskonnya pilihan lengkap untuk keluarga. Ramayana, Ramayana, pulang mudik gemilang berjaya, bawa berkah untuk keluarga. Ramayana, Ramayana. Oke, kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Apa? Mas Rafa? Iklan. Oke, hari ini kita akan belajar iklan. Mohon maaf ya, ini sampai coret-coret ya. Ntar ya, Ustazah atur dulu. Bentar. Ya, rasanya banyak dong ini Ustazah. Nah, hari ini kita tadi ada iklan ya. Kita hari ini belajar iklan. Apa sih iklan itu? Nah, kita lihat. Belum lagi. Nah. Nah, iklan. Apa sih iklan itu? Ada yang tahu iklan itu apa? Boleh angkat tangan? Ada yang tahu apa sih itu iklan? Boleh angkat tangan atau chat yang tahu apa itu iklan? Iklan ya, Bos? Iya, iklan. Sponsor. Oke, sponsor. Kalau kita orang biasanya bilang sponsor. Kalau ada TV terus habis itu ada iklan biasanya masih sponsor. Iklan kalau sponsor itu nama lainnya kayak seumpama Ustazah lapar, nama lainnya kalau namanya bahasa Jawanya luwe lah kayak gitu. Nah kalau pengertiannya itu hanya bahasa lainnya. Kalau pengertiannya adakah yang tahu? Boleh cek Ustazah yang tahu. Oke, kita bahas ya. Apa sih itu iklan? Nah, iklan adalah pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan untuk ditujukan kepada masyarakat atau pembeli. Jadi, iklan itu pesan tentang keunggulan. Dia mau menawarkan produk yang dibuat seseorang, satu orang atau perusahaan itu banyak orang yang ditujukan kepada masyarakat. Tujuannya apa sih? Ya biar dagangannya
Kalau dia jualan barang ya biar dagangannya laku. Kalau dia jualan jasa kayak Grab gitu, nah biar jasanya itu laku. Kalau dia mau memberikan pesan kayak 2 anak cukup, lah itu agak menarik. Maka digunakan iklan. Nah, ada teman yang baru masuk ya. Oh ya, untuk promosi ya, benar Mas Alfa. Untuk promosi. Promosi itu biar laris ya. Oke, iklan itu biasanya disajikan secara menarik dengan kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Tadi kita lihat ya, iklan Ramayana dibuat semenarik mungkin. Bayangkan seumpama nggak dibuat lucu, jadi kan kita juga boring lihatnya. Nah, biasanya di iklan itu ada kata kunci dan gambar yang sesuai. Tadi kan di Ramayana menawarkan baju diskon. Nah, gambarnya ya ada hubungannya orang belanja seperti itu. Bayangin soalnya dia menceritakan Ramayana tentang diskon Lebaran, tapi visualisasinya atau gambarnya lagi di pasar beli ikan, nggak nyambung ya. Kata kunci apa sih kata kunci itu? Nah, coba lihat iklan yang ada di layarmu. Apa yang dibahas dalam iklan tersebut? Kira-kira lagi bahas apa? Silakan ditulis di chat atau ngomong apa-apa. Apa yang dibahas dalam iklan tersebut? Adakah yang tulis di chat? Listrik, ya benar Mas Abdullah. Hemat listrik, Alfa 5B, oke hebat. Ya, semuanya hampir sama, hampir seperti itu. Apa yang dibahas? Kita lihat ya. Tentang hemat energi. Di sini ada hemat energi, ada hemat listrik, kan mematikan lampu dan berada di rumah Anda 1 jam saja, setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga di daerah terpencil. Nah, di sini bisa tentang hemat energi, hemat listrik, berbagi listrik, atau berbagi energi. Di sini bisa aja ada beberapa pesan yang disampaikan. Kalau kita harus mematikan listrik, maka hemat energi atau hemat listrik. Kalau berbaginya dari sini memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga di daerah terpencil, bisa jadi berbagi. Dengan kita matikan listrik di rumah kita 1 jam aja, itu sama dengan memberi listrik untuk saudara kita yang ada di pedalaman. Itu kan artinya berbagi. Nah, hemat energi, hemat listrik, berbagi energi, dan berbagi listrik itu sama dengan kata kunci. Jadi kata kunci itu nggak cuma satu. Dari suatu iklan itu bisa beberapa kata kunci. Tapi kamu tentukan kata kunci dari iklan berikut. Cukup satu aja. Kamu bisa pilih hemat energi, hemat listrik, berbagi energi, atau berbagi listrik. Aku tulis semuanya. Kata kunci itu adalah kata inti. Intinya apa dari cerita tersebut? Dari iklan tersebut intinya apa? Intinya dari iklan tersebut hemat listrik, hemat energi. Nah, pemilihan kata kunci itu harus tepat agar pesan kita tersampaikan kepada masyarakat. Kalau kamu masih bingung tentang kata kunci, kamu biasanya lihat di Instagram itu ada hashtag, nah gitu. Pernah lihat hashtag kan? Nah, hashtag itu bisa jadi sebagai kata kunci. Coba kalau kita search di Instagram, hashtagnya apa? Umumnya lagi rame sekarang apa? Kata KPAI yang itu, kata yang dilarang KPAI. Nah, itu bisa kamu search di Instagram, itu bisa langsung keluar semua. Terutama ini ya, kita coba search di Instagram.
Yang tagar, buat yang nggak tahu apa namanya hashtag yang tagar, nama nih yang biasanya tagar ini ya, cari tagar. Nah, buat yang bingung kata kunci itu apa, bisa sebagai tagar. Memang sudah cari tagar tempe mendoan. Coba ini sudah cari tempe mendoan, sudah klik. Nah, maka akan keluar banyak tempe mendoan. Nah, itu yang dinamakan kata kunci. Kalau kamu bingung kata kunci, kamu bisa hashtag. Nah, ketika kamu cari tempe mendoan, maka banyak tempe mendoan keluar. Seperti itu. Nah, iklan harus diberi kata kunci agar pesannya kepada masyarakat tersampaikan. Karena kalau kita nyari juga semua iklan Ramayana, langsung keluar. Lebih mudah untuk dicari. Oh, enggak harus pakai Instagram. Cuma yang mungkin punya Instagram bisa dilihat kata kunci itu apa. Sudah, aku masih bingung kata kunci. Nah, kalau kamu bingung, kamu bisa lihat di Instagram ada hashtag. Hashtag itu bisa jadi kata kuncinya. Intinya kamu mau cari apa di Instagram, hanya persamaan aja, bukan harus punya Instagram ya. Yang punya Instagram kan Mark juga bakal Ustazah juga bukan nggak punya Instagram juga. Nah, apa kata kunci dari iklan berikut? Ada yang tahu? Dilihat di sini dibahas tentang iklan bergizi tinggi, murah dan enak. Nah, kata-kata ini bisa kamu jadikan sebagai kata kunci. Kita lihat ya kata kuncinya. Nah, ada yang jawab nih. Ikan. Nah, oke. Kata kunci itu minimal terdiri dari 2 kata, tapi tidak lebih dari 3 kata. Jadi kamu biasanya lihat hashtag nggak terlalu panjang kan, tempe mendoan gitu aja. Terus yang lagi viral kayak gitu kan, nggak panjang banget. Jadi kata kunci itu kalau bisa terdiri dari 2 kata, tapi tidak lebih dari 3 kata. Oke. Rafa, manfaat ikan. Oke, bisa. Nah, kita lihat ya, apa saja sih kata kunci yang bisa? Bisa ikan bergizi, dari sini ikan, kata kuncinya kan pertama ikan. Ikannya kenapa? Ikannya bergizi. Bisa lagi ikannya murah, atau bisa lagi ikannya enak. Nah, kalau Rafa tadi manfaat ikan boleh ya, manfaat ikan karena di sini ada sumber vitamin, penyedia lemak. Nah, intinya adalah orang dengan iklan tersebut, masyarakat itu tertarik untuk mengkonsumsi ikan karena gizinya tinggi, murah, dan enak. Atau kalau katanya Mas Rafa tadi banyak manfaatnya. Paham semua ya kata kunci ya? Ada yang masih bingung? Oke, kata kunci itu hanya terdiri dari 2 kata, minimal 2 kata, tapi tidak lebih dari 3 kata. Jadi bukan membuat kalimat. Kayak ini ada mbaknya bilang gizi yang ada di dalam ikan. Nah, itu masih kalimat, bukan kata kunci. Kalau seumpama kita search di Instagram gizi yang ada di dalam ikan, wah, yang keluar nggak karuan ya. Itu nyarinya di Google, bukan di Instagram. Oke. Kalau ini makanan ikan bergizi aja benar, Mbak Afika. Nggak perlu makanan depannya. Mas Aufa 5B sudah benar. Oke. Kalian sambil ngapain teman-temannya. Kita baru mulai, nak. Kok sudah tanya selesai jam berapa? Oke, coba dilihat kata kunci dari iklan berikut. Kata kuncinya apa?
Ada yang bisa? Oke, ini ada jawaban dari Mas Alfa 5B. Nah, pada stop share aja ya. Silakan nanti acungkan tangan. Kira-kira apa kata kunci dan tujuan dari iklan tersebut? Silakan angkat tangan, sudah nyalakan mic-nya. Oke, Aksan. Silakan Aksan, sudah nyalakan. Hidup sehat, saudara. Hidup sehat. Oke, tujuannya apa tujuannya? Tujuannya ya biar kita sehat. Biar kita bisa hidup sehat. Oke, ada lagi yang mau jawab? Tidak salah ya, tapi mungkin ada jawaban lainnya. Ya Abdullah. Halo Mas Awam. Ya, Gak ada awak, tak us. ada Awam. Abdullah, oke. Apa kata Abdullah? Kata kuncinya apa? Ini Kak. Hah? Yang tadi kata kuncinya apa? Tadi Pak. Oh iya suaranya ini. Perilaku hidup. Mana? Perilaku hidup. Perilaku hidup. Ini perilaku hidup. Ayo. Kurang tepat kata-katanya. Oke. Kita lihat lagi ya. Oke, dari sini kita bisa buat hidup bersih, hidup sehat bisa. Dari kata-kata ini. Kalau perilaku hidup kurang tepat ya, perilaku hidup. Kalau perilaku hidup bersih boleh. Perilaku hidup sehat boleh, kan tidak lebih dari 3. Tujuannya apa sih? Agar mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Banyak sekali nih chatnya. Oh, hidup sehat. Oke, sudah datang semua kok. Nah, bagaimana bahasa yang digunakan dalam iklan agar masyarakat atau konsumen tertarik untuk melihat isinya, pesan yang kita sampaikan? Gimana? Ya, maka bahasanya yang digunakan itu harus persuasif. Apa sih bahasa yang persuasif itu? Kalimatnya juga harus persuasif. Persuasif itu mengajak. Jadi iklan itu selalu mengajak. Nggak mungkin kan jualan produk, jangan beli makanan saya. Nggak mungkin. Pasti silakan di order sis bro gitu ya. Nggak mungkin. Jangan beli makanan saya. Nggak mungkin banget. Nah, ciri-ciri kalimat yang persuasif itu apa ciri-cirinya? Bersifat mengajak. Jadi biar beli. Kalau mama jualan ya biar beli. Kalau ngajak hidup sehat ya biar masyarakat hidup sehat. Terus menggunakan kata ajakan seperti ayo, marilah. Kayak tadi marilah jaga kesehatan. Terus ditulisnya secara menarik. Dapat diberi rima agar orang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Jadi rima itu kata-kata yang belakangnya sama. Contoh seperti itu. Ini kan zaman kecilnya Ustadz. Kalian mana nggak tahu? Liburan ke Aussie lebih mudah dibanding ke Bekasi. Ini rima, si ini rima. Jadi kita agar
yang punya sesuatu yang bikin kita ingat selalu. Kayak Nutrisari itu jeruk kok makan jeruk. Nah, itu adalah cara mereka agar kita mengingat iklannya. Nah, seperti ini Aussie Bekasi ini menggunakan prima. Nah, iklan kalau berdasarkan isinya itu dibagi 4 ya. Ada iklan niaga atau penawaran, iklan layanan masyarakat, iklan pengumuman, atau iklan permintaan. Iklan penawaran atau niaga yaitu iklan yang tujuannya itu agar masyarakat membeli barang atau jasanya. Contohnya ya tadi iklan TV itu iklan penawaran, kayak iklan Nutrisari. Kan sudah nggak ada TV ya, jadi kadang bingung iklan itu yang seperti apa yang terbaru di TV ya. Nah, iklannya itu seperti iklan Nutrisari kayak gitu. Iklan Gojek, nah itu iklan penawaran agar kita tertarik untuk beli barangnya atau menggunakan jasa mereka. Kalau iklan layanan masyarakat, ini biasanya dari instansi atau lembaga, seperti tadi ajakan makan ikan, itu biasanya dari pemerintah. Terus 2 anak cukup, biasanya ada tulisan itu dari pemerintah agar orang Indonesia itu nggak terlalu banyak memiliki anak, itu ajakannya seperti itu. Terus yang lagi booming sekarang tentang COVID kan, nah cuci tangan sesering mungkin agar terhindar dari COVID. Nah itu biasanya dibuat oleh instansi atau lembaga. Tujuannya ya agar manusia itu tahu informasinya. Kalau agar terhindar dari COVID harus cuci tangan, jaga jarak, seperti itu. Nggak ada produk yang dijual biasanya. Kalau iklan pengumuman itu atau pemberitahuan itu hanya memberi info. Contoh, kalau ada event atau kegiatan, iklan berita duka cita, nah, itu pengumuman atau pemberitahuan. Kalau iklan permintaan itu seperti iklan lowongan pekerjaan. Biasanya di koran ada lowongan pekerjaan. Itu agar pihak yang mengiklankan itu ingin agar orang bisa kerja di mereka kayak gitu. Kalau nggak diiklankan kan kadang juga nggak tahu. Nah, saya ada niaga, layanan masyarakat, pengumuman, dan permintaan. Yang biasanya umum itu iklan niaga dan layanan masyarakat. Nah, kalau berdasarkan medianya, iklan itu ada 2, iklan media elektronik dan iklan media cetak. Apa sih iklan media elektronik itu? Harusnya mengerti sebenarnya. Oh, Abdullah, berarti Ustazah tahu filmnya dari iklan? Iya, Ustazah itu lihat Facebook alumni kimia. Nah, itu ada penawaran kerja. Nah, akhirnya saya coba-coba. Nah, alhamdulillah keterima ya. Nah, apa sih iklan media elektronik itu? Iklan media elektronik itu iklan yang penyampaian informasinya berbentuk elektronik. Nah, contohnya iklannya itu disampaikan lewat radio, televisi, komputer. Nah, kalau sekarang lewat medsos itu juga termasuk iklan media elektronik karena pakai medsos, YouTube, kayak gitu. Nah, ciri-cirinya iklan media elektronik itu biasanya disampaikan dalam bentuk audio. Audio itu hanya bisa didengar, biasanya lewat radio. Kalau video dan audio dapat dilihat
didengar, dan ada teksnya. Biasanya ada di TV atau di YouTube, iklan YouTube gitu. Terus waktunya singkat. Biasanya iklan waktunya singkat, nggak terlalu lama. Menggunakan bahasa formal dan non formal. Formal itu bahasa baku, seperti aku minum es jus kayak gitu, atau gini, lo keren, lo harus minum es jus. Nah itu non formalnya, yang nggak formal. Jadi iklan lo harus bahasanya formal. Bisa pakai kata-kata yang non formal kayak lo, gue gitu. Terus menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Kalimatnya nggak boleh terlalu banyak. Kalau kamu buat panjang-panjang, kamu buat cerita, kamu buat iklan. Nah, biasanya menggunakan intonasinya harus tepat. Jadi ada kayak nadanya gitu. Lo, gue, nah gitu. Nggak mungkin kan lo, gue, nah nggak tepat. Terus gaya bahasanya mudah dipahami dan persuasif. Masih ingat tadi, persuasif itu mengajak. Nah, kalau iklan di radio, produk yang ditawarkan itu disampaikan harus jelas. Jadi, karena kan kita nggak bisa lihat, hanya bisa suara aja, maka harus jelas. Seolah-olah produknya itu kita bisa lihat ada di mata kita, padahal cuma lewat suara. Terus biasanya ada musik pengiringnya untuk mendukung iklan, harus ada musiknya. Kalau iklannya sepi, nggak menarik. Nah, isinya, gimana cara mengetahui isi iklan media elektronik? Nah, nanti ada yang keluar masuk. Untuk iklan di radio ya harus kita dengarkan dengan seksama karena kita nggak bisa tahu gambarnya ya, nggak ada gambarnya, nggak ada tulisannya. Kalau di televisi atau di YouTube kita harus melihat, mendengar, dan membaca teks dengan seksama. Terus mengetahui garis besar produk. Garis besarnya seumpama Nutrisari itu ada buah yang dari Maluku-nya, nah, itu Nutrisari itu seger kayak gitu. Terus mengingat kata kunci iklannya, kata kuncinya harus diingat. Nah itu iklan media elektronik. Kalau media cetak itu yang disebarkan melalui medianya cetak, bentuknya cetak. Biasanya ditulis di koran, tabloid, majalah, atau surat kabar lainnya. Jadi biasanya iklan-iklan yang ada di koran, ada di majalah, itu iklan media cetak. Kalau pamflet itu sudah ada disebar-sebar kayak Indomaret atau Indo April itu ya. Nah itu termasuk iklan media cetak karena ada bentuk keluarnya, ada bentuk cetakannya. Nah itu cek ya. Nah, iklan pemilu. Iklan pemilu itu kan biasanya ditaruh di baliho, ya itu kan dicetak. Biasanya terus bentuk pamflet kecil-kecil, pilih saya. Tuh, nah itu iklan media cetak, bentuknya cetak, dicetak. Dalam iklan media cetak itu ada beberapa unsur. Ada headline, judul iklannya, ada subjudul, ada isinya, ada visualnya, ada gambarnya, terus nama dan alamat yang dapat dihubungi. Coba kita lihat, ini sudah punya iklan. Mana sih judulnya? Ini headline atau judulnya ini. Ruko keberuntungan Anda. Subjudulnya, lokasi pusat niaga terbaik. Nah, ini subjudulnya. Isinya tentang apa? Nah, ini semua isinya. Visualnya menarik. Ada yang nggak harus menarik, kadang itu harus berkaitan. Misalnya kita lagi nawarin rumah. Nah, gambarnya harus rumah. Desain rumahnya seperti apa? Masa mau nawarin rumah, gambarnya sepeda motor. Nah, itu. Terus nama dan
dan alamat yang dapat dihubungi di sini. Ini kurang alamatnya ya, tapi ada nomor teleponnya. Kalau menentukan isinya harus membaca iklannya dengan cermat. Terus isi dalam iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Ini keluar masuk. Coba kita lihat. Nah, ini isinya kan gini. Jadi cuma singkat dan jelas. Sudah ada pernyataan selama 6 bulan. Hasil sewa 1 juta per bulan. Garansi pengembali. Nah, seperti ini. Gak dibuat seperti ini. Jika Anda keuntungan dari membeli di ruko ini adalah Anda akan mendapatkan uang 10 juta per bulan dengan syarat seperti ini. Nggak mungkin dengan lama banget dulu. Jadi hanya inti-intinya aja. Yuk, berani terima tantangan. Oke, Ustazah punya 2 iklan ini. Coba siapa yang berani mengungkapkan ciri-cirinya. Ciri-ciri dari kedua iklan ini, bedanya apa? Iklan pertama ini, yang ini, dengan iklan yang kedua ini, bedanya apa? Berdasarkan jenis isinya. Ada yang siap, Saudara? Oke, silakan angkat tangan. Sudah lihat apa bedanya? Iklan yang satu tadi, yang air, dengan yang satunya. Oke, Zaki, silakan. Zaki Muhammad Pilihan. Apa bedanya, Mas Zaki? Oh ya, sebentar. Ya udah tahu menghemat air dan KFC, cuman apa bedanya? Berdasarkan isinya itu ada bedanya kan? Dia termasuk iklan yang satu semuanya iklan niaga, yang satunya iklan apa? Iklan lowongan kerja atau apa? Yuk Mas Zaki silakan. Kalau yang pertama itu iklan Hai kabar, hai kabar, hai. Hai kabar. Lama ya kan? Yang pertama yang pertama itu iklan air tadi, itu termasuk iklan apa? iklan niaga. Yang air. Iya, Oh, oke. Kalau yang satunya iklan apa? iklan Oke. Sudah hebat, cuman kurang tepat. Oke. Ada yang bisa bantu? Salam buat Mas Andi ya. Oke, Abdullah, silakan menyalakan. Yang satu iklannya bersifat mengajak, yang satu iklannya menciptakan sesuatu. Oke, berdasarkan isinya, yang satu tadi itu termasuk iklan apa? Kan iklan tadi ada 4 berdasarkan isinya. Ada layanan masyarakat, ada iklan niaga, ada pemberitahuan, ada yang kayak lowongan kerja itu. Termasuk yang satu itu termasuk iklan apa? Ada yang tahu? Mas Abdullah menyerah. Aksan sudah, yang lainnya yang belum. Filmida, ya Filmida. Yasmin bisa Min? Awak bisa Wak? Zida bisa Zid? Ya, kita lihat ya. Apa sih bedanya iklan 2 iklan tadi? Yang ini kita lihat di bawahnya ini ada tulisannya Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Nah, ini sudah pasti nama lembaga atau instansi. Dilihat apakah ada produk yang dijual di sini? Nggak ada. Jual apa? Jual air, jual keran, atau apa? Nggak ada yang dijual. Maka ini adalah iklan layanan masyarakat. Tujuannya mengajak masyarakat untuk hemat air. Nggak ada, nggak jualan kan di sini.
Ini adalah iklan layanan masyarakat. Kalau ini iklan niaga. Niaga itu iklan tujuannya biar kita beli kan. Kita lihat di sini jualan ayam, nasi itu jadi lapar. Nah, ini seperti ini. Ini tujuannya biar kita beli ayam sama nasinya. Ini adalah iklan niaga. Tujuannya kita harus beli nih. Dikasih tahu kalau di KFC sekarang ada KFC catering yang harganya lebih hemat. Nah, ini bedanya. Ini iklan layanan masyarakat, yang ini iklan niaga. Ini nggak ada yang jual, nggak ada yang dijual. Dia jualan apa? Jualan air, jualan keran, atau jualan tembok? Bukan, ya nggak ada yang dijual. Terus yang membuat ini adalah lembaga atau instansi pemerintah. Coba lihat logonya di sini. Nah, kalau ini yang buat siapa? Yang buat dari KFC-nya. Individunya kelompok ya, yang punya KFC-nya. Terus ada barang yang dijual, kita harus beli ini. Tak mungkin kan ada iklan ini, kita di sini dilarang jangan beli karena mahal ya, enggak. Oke, sudah paham? Sudah paham semua? Apa bedanya iklan yang tadi? Sudah paham semua? Paham ya? Oke, terus ada lanjutkan. Ini cuma tinggal ini aja, video-video aja. Nanti kamu lihat ya. Sudah punya video, mohon maaf ini kalau nggak penting, nggak perlu nulis chat. Ini apa? Nulis chat apa? Ya, tulis yang penting. Kalau sudah nggak minta tulis penting ya nggak usah. Ini apa? A, B, C, D, E, apa? Semua pesanmu sudah Ustazah atur masuknya ke Ustazah. Nggak akan bisa ke temenmu. Nah, oke, Ustazah punya video, silakan diperhatikan baik-baik. Nanti yang semuanya bisa jawab akan bebas tugas ya. Apa sih? Kamu disuruh cari apanya? Kamu disuruh nanti suruh menentukan kira-kira iklan tersebut iklan layanan masyarakat atau iklan niaga. Terus tujuannya itu apa? Harus jelas ya. Kata kuncinya juga apa? Kata kuncinya boleh kamu nggak harus paten ya kata kunci itu. Oke, udah siap ya? Ada yang tahu termasuk iklan apa? Nah, semangat nih temennya. Yang lain. Leon. Leon. Yuk, silakan dinyalakan mikrofonnya. Iklan termasuk iklan apa, Leon? Ya, nyalakan juga. Ya, sudah. Ya, nyalakan. Sudah? Bisa? Oke. Pertanyaannya apa, Us?
Nah itu tadi termasuk iklan apa itu tadi? Niaga atau layanan masyarakat? Termasuk iklan apa? Oke, Mas Hermina. Bentar ya. Adakah yang bisa lainnya? Ya, adakah yang bisa lainnya? Oke. Coba Zaki. Hafid nggak pengen nyoba, Fit? Silakan nyoba. 2005. Apa? Iklan layanan masyarakat. 2005. Oke, kenapa kok disebut iklan layanan masyarakat? Karena untuk ajakan 15. Ajakan untuk apa tadi? 15. untuk membuang sampah pada tempatnya. Nggak membuang sampah pada tempatnya. Ya dikurangi, Bu. Nah, kira-kira, oke, sudah Mas Zaki. Adakah yang tahu 13. kata kunci dari iklan tadi? Satu orang, kata kuncinya, ada yang tahu? Ya, angkat tangan. Afika? Iya. Abdullah. Lagi Abdullah. Jangan-jangan. Mas Rafa tahu kata kuncinya? Apa kira-kira kata kuncinya? Oh, Mas Rizky. Ya, Rizky Arifian. Oke, silahkan. Dinyalakan mic-nya. Mana Rizky? Oh, hilang. Oh, ini. Kira-kira apa Mas Rizky? Kata kuncinya tadi. Ayo jaga kebersihan. Boleh jaga kebersihan. Oke, Bat. Ada lagi? Tadi intinya disuruh ngapain sih? Alfa. Alfa 5B. Oke. Tahu. Hah? Intinya Kata kuncinya apa? jaga bumi. Jaga bumi ya, save the earth ya. Jaga bumi. Alfa. Oke. Ini banyak yang 5B semua loh. Ayo, yang 5A, 5C, 5D. Ayo bersuara juga. Oke. Sudah share selanjutnya, video selanjutnya. Kalian lihat ya. Bentar. Itu lagi. Pagi hari kayak zombie, waktunya Roma kelapa dari kelapa pilihan, gurihnya cocok buat celak-celuk. Roma kelapa celak-celuk, nikmat rasanya lelah sore hari, celak-celuk carikan suasana, pasti Roma kelapa. Nah, sudah ya. Ada yang tahu? Termasuk iklan apa? Haidar, raise your hand. Haidar mana Haidar? Haidar tadi yang pertama baru disetel. Udah itu. Udah nyalain aja. Ya, Haidar mana Dar? Yuk. Termasuk iklan apa Dar? Termasuk iklan niaga. Kenapa kok disebut iklannya? Karena menawarkan sesuatu. Menawarkan Menjual. menawarkan sesuatu. Oke.
Silakan, Tilmida, yuk. Tujuannya iklan tersebut untuk apa? Tilmida, yuk. Mbak Arumi bisa, Mbak Arumi? Bisa? Oh, Rara. Oke, Rara 5D. Apa Mbak Rara? Tujuannya apa iklan tersebut? Mana Mbak Rara? Hilang. Menawarkan Menawarkan apa? menawarkan agar masyarakat membeli. Menawarkan agar masyarakat membeli produk tersebut. Adakah yang tahu kata kunci dari iklan tersebut? Angkat tangan. Kata kuncinya apa? Ada yang tahu kata kuncinya? Lelah, sore, hari, gelap, celup, apa? Apa? Ada yang tahu? Apa Abdullah? Apa kata kuncinya Abdullah? Roma kelapa, Hah? Roma kelapa, Roma kelapa itu produknya. Kata kuncinya apa? Roma kelapanya kenapa? Kira-kira, ya benar sih, tapi ya lebih tepatnya lagi. Ini Aisyah, ini siapa nih? Siapa ini yang angkat tangan nih? Nggak ada. Nah, itu bisa ceriakan suasana. Jadi Roma kelapa, biskuit ceriakan suasana, boleh kayak seperti itu. Intinya tuh harus ada, selain nama produknya, itu juga harus memberikan info kepada kita apa sih keunggulannya dari produk tersebut. Nah, Mas Awak ngapain? Apa? Oke, sudah ya? Nah, itu tadi tentang iklan. Adakah yang masih ada waktu sekitar 15 menit? Adakah yang bisa menjelaskan ke Ustadzah apa itu iklan? Mbak Karin, ya. Apa itu iklan, Mbak Karin? Iklan adalah berita atau pesan untuk mempengaruhi dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan melalui suatu media. Jadi iklan itu tujuannya sudah pasti agar kita tertarik untuk membeli atau menggunakan jasa. Kalau itu berupa jasa. Coba kamu lihat, biasanya iklan Gojek itu kan lucu-lucu dan menarik. Itu tujuannya buat apa? Nggak buat lucu-lucuan kan pastinya. Pasti dibuat apa? Agar kita tertarik untuk menggunakan Gojek. Di Gojek itu banyak banget kelebihannya. Kamu bisa kirim barang, kamu bisa naik tanpa harus capek-capek kepanasan gitu. Kalau sebenarnya pakai naik motor ya biar apa? Nggak capek, lihat terus ke depan gitu. Oke, berdasarkan isinya. Nah, iklan itu ada 2, iklan layanan masyarakat ada 4 ya, tapi yang pasti yang akan sering muncul ada 2, iklan layanan masyarakat dan iklan niaga. Apa sih iklan layanan masyarakat itu? Ada yang tahu? Apa sih iklan layanan masyarakat itu? Apa sudah? Yang belum ada. Apa iklan layanan masyarakat? Hisham tahu, Hisham? Hah? Iklan layanan masyarakat, Hisham tahu? Tadi telat masuk, Us. Oh, telah masuk. Oke. Iklan layanan masyarakat itu adalah iklan yang dibuat oleh suatu lembaga atau instansi, biasanya lembaga pemerintahan. Tujuannya buat apa sih, Ustazah? Untuk mengajak masyarakat bisa hidup bersih, hidup sehat, ngasih info. Kalau 2 anak cukup, kayak gitu. Dan tidak ada produk yang dijual. Jadi masyarakat nggak harus apa? Kayak tadi ajakan makan ikan, nggak ada kan? Harus merek apa kan nggak ada. Harus ikan apa
apa, harus belinya di mana, nggak ada produk yang dijual. Nah, kalau iklan niaga atau iklan penawaran barang itu ada iklan, ada barang atau jasa yang dijual, yang tujuannya agar kita beli atau kita menggunakan jasanya. Nah, iklan itu ada dua, berdasarkan medianya itu bisa iklan media cetak dan elektronik. Yang media cetak itu biasanya dimuat di mana? Di koran, di majalah, itu iklan media cetak. Nah, biasanya di pamflet. Kalau media elektronik itu yang dimuat di elektronik, barang-barang elektronik itu barang yang nempel harus pakai listrik. Nah, kamu kalau di rumah elektronik itu apa? Ya yang harus pakai listrik gitu. Kamu nggak pakai listrik juga nggak akan nyala. Coba TV, nggak usah ditancapin ke listrik, coba ke hidungmu, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, berarti dia barang elektronik yang ada kaitannya dengan listrik. Nah, biasanya kalau iklan media elektronik itu dimuatnya bisa di TV, di radio, di YouTube, kayak gitu ya. Nah, di dalam iklan itu ada kata kunci. Kata kunci itu intinya. Kalau kamu nggak tahu kata kunci, kamu bisa lihat hashtag gitu ya. Hashtag itu nggak boleh terlalu panjang dan nggak boleh terlalu singkat. Nah, oke, Mas Alfa 5B mau tanya, silakan. Ya, tanya apa Alfa? Mana Alfa ini? Mau tanya apa Mas Alfa? Oi. Oh iya, bentar. Nanti dulu. Kita hari ini sudah belajar iklan. Tugasmu nanti apa sih? Tugasmu adalah membuat satu iklan media elektronik. Tadi sudah Ustazah share ininya. Iklan media elektronikmu bebas. Bisa iklan layanan masyarakat, bisa iklan jualan. Boleh kamu menawarkan produk apapun. Umpamanya kamu mau nutrisari, nggak apa-apa. Nutrisari versimu, ya. Iklan nutrisari versimu seperti apa? Kalau di TV kan jeruk makan jeruk. Kalau kamu mungkin nanti apel makan apel lah, gitu. Nah, yang bebas tugas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak. Ya, sudah sebutkan. Aksan kelas 5B, Zaki 5A, Kian 5B, Abdullah 5B, Aufa 5B, Haidar 5A, dan Rara 5B. Kalau seumpama aku ingin ngerjakan tugas juga, nggak masalah, nggak apa-apa, nilainya malah lebih bagus ya. Nanti sudah tambahin nilainya, karena kan harusnya ada 3 tugas, kamu udah ngerjakan banyak, jadi nilainya tuh banyak, stok nilaimu banyak ya. Produknya semua buat sendiri. Nutrisari kamu tutup jadi Nutrisara, biskuit Roma jadi biskuit Rima, boleh, nggak apa-apa ya. Kamu sebenarnya buat kertas gini, terus kamu tulis ini seumpama ipun gitu ya. Biasanya kan, nah, sebenarnya ini HP. Gunakan HP iPen. Gitu. HP iPen ini kelebihannya adalah tidak bisa nyala. Kelebihannya itu harus, jangan kekurangannya. Kelebihannya adalah lebih ringan dibandingkan HP lainnya. Terus bisa dibawa kemanapun. Daya baterainya lebih kuat. Nah, seperti itu. Kalau iklan itu kamu harus tunjukkan kelebihannya apa. Nah, ini ada tanya, Billy, produk channelku boleh channel apa? YouTube. Boleh kamu, Mama mau tawarkan channel YouTube ini itu mau dipromosikan boleh, mau diiklankan, tapi harus ada kelebihannya. Kelebihannya apa gitu? Dari iklan, dari kenapa kok harus pilih channelmu itu kenapa? Ya,
Iklan kan tujuannya mempengaruhi agar kita beli atau agar kita lihat atau agar kita menggunakan jasanya. Jadi harus apa namanya mempengaruhi. Kalau mempengaruhi harus menarik. Kelebihannya apa? Kalau seumpama kamu nyuruh subscribe channelmu, kenapa? Kelebihannya apa channelmu? Kalau cuma sama YouTuber lainnya nggak ada bedanya, ya buat apa di subscribe gitu kan? Jadi produkmu harus punya kelebihan. Apa kelebihannya? Tugasmu membuat video. Videonya maksimal, iklan nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh lebih dari 2 menit. Ya, nggak boleh lebih dari 2 menit. Kapan sudah dikumpulkan? Tugasnya dikumpulkan semua tugas dikumpulkan akhir pekan di hari Minggu. Ya, Minggu jam 12 malam. Jadi besoknya mau Senin itu terakhir ya. Kalau bisa semua ngerjakan. Kalau aku nggak ngerjakan tugas gimana? Nah, terus ada kalau mau nolong kamu nilai ulangku jelek dari mana? Terus kalau mau ngisi keterampilanmu dari mana? Apakah usah ada sulapan tiba-tiba ada nilai terigu gitu? Ya. Mohon maaf ya, kalau sudah lainnya insya Allah masih itu. Kalau memang sudah Fatimah agak pelit ya. Jadi kalau nilaimu 50 sudah nggak akan pernah nolong jadi 80. Ya harus gimana caranya biar nambah. Ya entah dari tugas gitu ya. Kayaknya guru kelas 5 gitu semua deh. Ya, jadi hati-hati. Ya. Jadi harus kerjakan tugas. Oke? Oke? Oke. Ada yang ditanyakan? Karena sudah pukul sekian. Ada yang ditanyakan? Ada? Ada? Apa saya kalau APK apa? Aplikasi, boleh. Aplikasi menawarkan aplikasi, boleh. Tapi harus ada kelebihannya ya. Apapun yang kamu tawarkan boleh ya. Tapi harus ada kelebihannya. Jangan nawarkan diri sendiri ya. Tawarkan saya, pilih saya. Kalau jadi calon nggak apa-apa. Kalau sebenarnya kayak gini, kamu mau buat iklan, pilihlah saya jadi ketua kelas, boleh. Kenapa kok harus kamu yang harus dipilih? Kelebihanmu apa? Kenapa kok harus pilih kamu sebagai ketua kelas? Nah, pasti ada kelebihannya kan? Kelebihanku adalah suka tidur. Nah, itu bukan kelebihan. Gitu. Ya, oke? Bisa semua ya? Bisa semua ya? Oh, Zida mau tanya. Silakan, Zida. Di chat aja ya. Tanya, di chat apa ngomong? Oh, di chat. Silakan ditulis. Ya, Abdul mau tanya silakan. Ayo, Abdulnya tinggal berapa nih? Kurang 1 menit, ya. Ya, Abdullah dan Zida mau tanya. Tanya apa? Abdullah tanya apa? Ya, sudah nyalakan. Kalau produknya ngarang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Produknya ngarang. Untuk mana Abdullah, baju Abdullah boleh, gitu ya. Oke, terserah Abdullah. Yang penting ada kelebihannya. Bisa tanya apa sih? Tugasnya itu gambar sendiri, tak usah boleh iklannya. Tugasnya berupa video ya, harus video. Jadi kayak di TV, semua kamu tuh iklanin di TV gitu atau di YouTube, tugasnya video. Kalau produknya terserah kamu, mau produk apapun juga ya. Yang penting kamu tunjukkan kelebihannya. Oke? Sudah ya? Oke, sudah paham semua? Nanti untuk yang sudah aku masih belum paham, bisa lihat tayangan YouTube-nya nanti ya. Oke? Selamat melanjutkan tugas lagi, melihat tayangan TIK dan materi plus. Have a great day. Assalamualaikum.